Kan Pak, mulai ya. Ya, ya, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Waalaikumsalam. webinar. Ya, selamat siang Ya, Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Pada hari ini, sebelum memulai, saya akan berpantun dulu ya Bapak Ibu seperti biasa. Petiklah mangga dalam galah dengan galah. Jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah. Semoga webinar ini berjalan lancar. Cakepnya mana Bapak Ibu? Eh, Sungguh Ini suatu suaranya kehormatan. suaranya di mute. Oh, suaranya. Semua Udah. peserta di mute ya. Makanya Oh, nggak ada cakap. oh iya, nggak ada cakepnya. Saya iya. Oke, baik. Bapak Ibu, sungguh suatu kehormatan bagi kita semua bisa berkumpul pada webinar yang sangat spesial pada hari ini yang diselenggarakan oleh Sempurna Strategic Consulting. Ya, itu yang dipimpin oleh narasumber kita yang hebat ini, Bapak Sampurna Bahri. Di tengah dinamika yang terus berkembang, pemahaman yang kuat tentang perpajakan bukan lagi sekedar kewajiban, melainkan sebuah strategi krusial untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis usaha kita semua. Webinar ini hadir sebagai jembatan untuk membantu Bapak Ibu mengurai kompleksitas pajak dan menjadikannya alat yang memperdayakan, bukan membebani. Begitu ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang pakar di bidang perpajakan dengan segudang pengalaman yang siap membagikan ilmunya kepada kita semua. Begitu ya Pak Sampurna. Bapak Sampurna Ya, Bahri adalah pimpinan Sampurna Strategi Consulting, juga konsultan pajak, juga kuasa hukum pengadilan pajak, dan juga pimpinan kantor akuntan publik Sampurna Bahri. Kepada Bapak Sampurna Bahri, kami persilahkan. ya. Terima kasih Mm-mm. Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, Mbak Pur. ya, ya Pak Yul. Nah, ini Ya, konsultan dari Jambi ini. Mhm. Ada juga konsultan Palembang tadi saya lihat Pak Winardi ya. Baiklah Bapak Ibu, eh, sebagaimana biasa kami dari Sempurna Strategi Consulting selalu apa bertukar pikiran lah ya, sharing lah ya terkait pemeriksaan keberatan, banding ya, gugatan, juga peninjauan kembali di tahap DJP atau yang dikenal dengan apa ya, kuasi peradilan terkait tax review, juga terkait dengan beda sengketa pajak. Jadi beda sengketa pajak ini banyak ya, ya, kasus-kasus yang terjadi itu banyak. Makanya kita lihat apa bagaimana kita menyikapinya ya. Karena kalau kita bisa menyikapinya seperti di pengadilan pajak, harusnya kasus itu di tahap pemeriksaan aja udah selesai sebetulnya. Ya, nggak perlu sampai ke pengadilan pajak kalau kita tahu cara menghadapinya, alasan yang digunakan, dalil yang dipakai, posita yang dipakai, serta kalau di apa dibanding atau gugatan petitum ya. Baiklah, selanjutnya kita mulai aja paparan. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya nanti ya. Apa karena ini dilakukan oleh Sempurna Strategi Consulting setiap minggu, biasanya tiap Jumat jam 2 ya. Baik. Jadi kasus ini sebetulnya adalah waktu eh, suatu perusahaan atau pribadi, WP Badan atau pribadi mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar menggunakan
pasal 36 ayat 1C ya, di KUP ya. Jadi eh, eh, diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP atau surat tagihan pajak yang tidak benar sesuai pasal 36 ayat 1C, ternyata dikembalikan suratnya karena dianggap tidak memenuhi syarat. Karena dianggap STP yang diajukan itu bagian dari SKPKB ya, jadi bagian yang ada di tahap keberatan. Jadi memang di PMK-nya nggak boleh. Kalau kita ngajukan keberatan, berarti sanksinya pun nggak boleh diajukan apa ya, STP yang terkait itu tidak boleh diajukan pengurangan. Itu intinya. Tetapi wajib pajak dapat membuktikan bahwa STP itu tidak terkait dengan surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan. Itu masalahnya. Baiklah, kita akan lihat dulu secara garis besar ya. Next. Secara garis besar, apa perbedaan banding dan gugatan? Banding dan gugatan ini ada di pengadilan pajak, ya Pak Ibu ya. Jadi banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Kanwil, ya. Ini namanya banding. Jadi ada jangka waktunya. Beda dengan gugatan. Gugatan itu apanya, STP itu tidak ada batas waktu untuk diajukan eh, pengajuan pembatalan, tergantung Bapak Ibu saja kapan waktunya. Ya, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa waktu setelah terbit, ya silakan saja. Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jadi gugatan dimasukkan ke pengadilan pajak itu jangka waktunya adalah 14 hari. Jadi penagihan pajak ini mengacu ke Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ya PPSP 14 hari. Sedangkan terhadap keputusan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Terkait pembayaran, banding menunda pembayaran surat ketetapan pajak. Kecuali ada surat ketetapan pajak itu yang kita setujui pada saat pembahasan akhir. Jadi sebanyak disetujui harus dibayar dulu. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak. Jadi walaupun kita gugat, penagihan pajaknya bagian penagihan tetap jalan ya. Jadi mengeluarkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, lelang, blokir rekening, cekal gitu ya. Itu bisa mereka lakukan. Apakah dibanding ada sanksi? Kalau kita ditolak banding kita, ada sanksi 60% dari SKP yang belum dibayar. Ya, sedangkan di gugatan itu tidak ada. Next. Bagaimana statistik sengketa yang ada di laporan DJP? Jadi sengketa yang ditangani DJP selama tahun 2024 terkait keberatan itu sebanyak 14.972. Sedangkan permohonan non keberatan seperti pasal 36 dan pasal 16 itu sebanyak 366.736. Jadi sekitar 381 ribuan ya. Terbit SP2DK berapa selama tahun 2024? Terhadap WP strategis itu sebanyak 85.120 SP2DK. Ya, terhadap WP kewilayahan sebanyak 497.336. Jadi WP strategis ini WP yang ada di KPP Madya atau KPP pertama di Waskon 1 ya. Juga KPP khusus seperti PMA, Badora, dan lain-lain ya. Ini total SP2DK-nya 582.456 selama setahun. Jadi ini jumlah pemeriksaan terbit surat ketetapan pajak kurang bayar sebanyak 23.363. Sedangkan terkait restitusi 14.933. Jadi totalnya pemeriksaan itu yang terkait SKPKB dan restitusi ya 38.296. Ya artinya terbit SKPKB ya. Bisa aja nihil dan lain-lain ya. Jadi jumlah SP2DK selama tahun 2024 itu sebesar 582.456 dan pemeriksaan sebesar 38.296. Jadi ini peluang Bapak Ibu sebagai konsultan untuk membantu wajib pajak ya, baik terhadap SP2DK maupun terhadap pemeriksaan. Next.
Bagaimana statistik putusan pengadilan pajak yang eh, apa yang ditangani oleh DJP selama tahun 2024? Tingkat kemenangan DJP terkait banding sebesar 35,95%. Jadi sekitar ya 35% cuma DJP menang kalau banding. Sedangkan di gugatan mereka lebih tinggi 80,75%. Jadi tetapi rata-rata sekitar 44,14%. Ya, jadi yang di bawah adalah eh, bawah itu adalah tingkat kekalahan ya. Next. Di mana tempat sidang pengadilan pajak ya? Pengadilan pajak itu sendiri cuma ada satu di Jakarta. Hanya satu di Indonesia, itu di Jakarta, di Gedung Pengadilan Pajak Jalan Hayamuruk nomor 7, Jakarta Pusat. Sedangkan sidang jauhnya ada di Jogja, Gedung Keuangan Negara Jalan Kusuma Negara nomor 11, Semaki Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Selanjutnya juga ada di Surabaya. Jadi keduanya ini di Gedung Keuangan Negara Surabaya, lantai 6, Jalan Indrapura ya. Next. Pertanyaannya apakah wajib pajak harus hadir sidang gitu ya? Wajib pajak harus hadir di saat pengadilan pajak, namun wajib pajak tidak wajib hadir apabila dikuasai oleh kuasa hukum. Jadi Bapak Ibu yang ada di luar kota, misalnya nggak mau hadir, biayanya besar, ya kirim aja apa surat kuasa kepada kuasa hukum yang ada di Jakarta, biar dia sidang, ya. Sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak. Sebetulnya yang wajib hadir tanpa wajib pajak hadir itu sidangnya akan berjalan terus ya. Hanya kita tidak ada kesempatan untuk membantah atau menyampaikan data. Sedangkan yang wajib hadir adalah orang DJP atau terbanding atau tergugat. Ini pasal 34 ayat 1. Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Tinggal dikuasakan saja. Next. Nah, di dalam persidangan kita harus tahu ya apa itu dalil, apa itu posita, apa itu petitum. Jadi kalau kita mengajukan banding, berarti kan kita tidak setuju terhadap keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Kanwil, ya. Makanya kita ajukan alasan kenapa kita tidak setuju waktu banding. Ini yang disebut dengan dalil. Dalil adalah alasan, bukti, atau keterangan digunakan untuk mendukung atau membuktikan suatu pernyataan atau keyakinan bahwa surat keputusan keberatan dari Kanwil itu salah, tidak benar. Ya. Dalil dapat berupa argumen, fakta, atau data. Sedangkan pendukungnya adalah posita. Posita adalah rumusan dalil-dalil yang berisi alasan dan dasar hukum dari tuntutan yang diajukan atau petitum ya. Posita juga disebut dengan fundamentum petendi. Posita merupakan bagian penting dalam surat gugatan karena jadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Posita harus sesuai dengan petitum, yaitu tuntutan. Itu tuntutan dimintakan penggugat kepada hakim. Fungsi posita memberikan dasar hukum dan faktual, memperjelas duduk perkara, membuktikan adanya hukum, membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Petitum gugatan adalah tuntutan atau hal-hal yang dimintakan penggugat kepada hakim dalam sebuah gugatan. Petitum merupakan bagian penting dalam penyusunan gugatan. Jadi misalnya ingin membatalkan surat keputusan keberatan dari Kanwil gitu ya. Surat putusan pengembalian yang seperti yang kita sekarang ya, itu namanya tuntutan. Next. Nah, sekarang kita langsung bicara pokok sengketa. Pokok sengketa gugatan ini adalah surat tergugat atau DJP ya nomor S89 garing PJ WPJ tanggal 2024 tanggal 28 Februari 24 terkait pengembalian surat pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar ya. Jadi kita majukan pengurangan atau pembatalan STP dimasukin ke KPP tetapi yang memproses adalah Kanwil. Ternyata
Ntar ya Pak Ibu ya. Jadi ini ya, jadi ada surat permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, diajukan ke KPP tapi diproses oleh Kanwil, ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena dianggap objek STP itu bagian dari surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan. Ya, nah, dibuktikan oleh pemohon gugatan bahwa itu tidak benar. Ya, next. Nah, apa dalil dan posita penggugat? Penggugat itu berarti wajib pajak ya. Bahwa penggugat tidak setuju dengan koreksi faktur pajak yang dibuat tidak tepat waktu sebesar 30 miliar 294.912 dengan alasan ini dasar hukumnya Undang-Undang PPN nomor ini ya. Faktur pajak ini enggak usah, ini tinggal dibaca aja ya, nggak usah dijelaskan. Next, next saja Mbak. Ini modulnya dibagi ya, next saja aturan-aturan nggak usah. Next, kita poin pentingnya ya. Nah, data dan fakta bahwa penggugat telah membuat faktur pajak sesuai dengan dokumen penentuan saat terutangnya PPN, yaitu saat penyerahan berdasarkan invoice nomor 001 senilai atas penyerahan CPO senilai 19 miliar sekian sekian sekian, B invoice 002 atas penyerahan CPO senilai 14,2 berarti sekitar 30-an lebih ya. Next. Bahwa sehingga penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN dan lain-lain ya, dan Perdirjen Pajak nomor Per 24. Bahwa tergugat telah keliru memahami pengertian tidak tepat waktu. Jadi dianggap pembuatan pajak itu tidak tepat waktu yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Jadi dia membuat surat apa itu surat faktur pajaknya itu sebelum invoice ya. Harusnya kalau tidak tepat waktu itu kan terlambat ya, lewat waktu. Ini enggak, malah lebih duluan. Bahwa yang dimaksud dengan faktur pajak tidak tepat waktu adalah faktur pajak yang dibuat dengan tanggal yang telah melewati batas waktu yang ditentukan. Sedangkan ini sebelum batas waktu. Itu saat terutama PPN atau saat faktur pajak. Bahwa faktur pajak yang dibuat dengan tanggal yang mendahului tanggal pemberitahuan nomor seri faktur pajak tidak dapat dikategorikan sebagai faktur pajak tidak tepat waktu karena tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Bahwa tanggal faktur pajak yang mendahului tanggal pemberitahuan nomor seri faktur pajak tidak menghilangkan fungsi kode dan nomor seri faktur pajak sebagai media pengawasan dan pengendalian terhadap mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran dalam PPN dan penerimaan negara. Bahwa penggugat telah memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan Undang-Undang PPN sehingga tidak terdapat kerugian penerimaan negara atas transaksi yang dilakukan oleh penggugat. Jadi dia lebih dulu menerbitkan ya. Next. Nah, juga dia sampaikan bahwa telah pernah ada putusan pengadilan pajak terkait kasus ini. Bahwa sebagai bahan pertimbangan atau jurisprudensi, atas koreksi serupa telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui nomor putusan 11.116.531 tahun 2008 atas dalam perkara gugatan atau permohonan pengurangan atau STP berdasar pasal 36 ayat 1C sama karena permohonan wajib pajak ya. Ini masa pajak Mei 2003 yang menyatakan bahwa menurut majelis penggugat telah mengisi faktur pajak sesuai ketentuan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN dan terkait dengan kode dan nomor 1 pajak telah memenuhi peraturan Dirjen Pajak nomor Per 24 bahwa tanggal faktur pajak yang mendahului tanggal pemberitahuan nomor seri tidak menghilangkan fungsi kode dan nomor seri faktur pajak sebagai media pengawasan dan pengendalian terhadap mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran dalam PPN dan penerimaan negara. Bahwa menurut majelis penggugat telah memungut, menyetor dan melaporkan PPN sesuai ketentuan Undang PPN
sehingga tidak dapat kerugian penerimaan negara atas transaksi yang dilakukan oleh penggugat. Next. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta, dan persidangan dan pendapat majelis di atas, majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan penggugat atas sanksi ini dan tidak mempertahankan sanksi yang ditetapkan tergugat. Jadi sengketa yang lama ya. Salah satu contoh sengketa yang terjadi. Bahwa demikian koreksi atas DPP membuat fakta tidak tepat itu seharusnya dibatalkan. Jadi berdasarkan di atas, penggugat menyimpulkan bahwa surat gugatan telah memenuhi ketentuan formal pasal 23, pasal 40, dan lain-lain. Next. Apa tuntutan atau petitum penggugat? Ya, penggugat itu EP. Bahwa selanjutnya penggugat mengusulkan kepada majelis hakim yang terhormat agar menyatakan bahwa gugatan diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal ya gugatan. Dua, mengabulkan seluruhnya gugatan diajukan penggugat dengan membatalkan surat S89 tentang pengembalian tadi ya, surat pengembalian permohonan itu dibatalkan. Tiga, mengabulkan permohonan pengurangan STP yang tidak benar atas STP ini menjadi sebesar ini ya. Next. Sekarang tergugat apa dalilnya? Posita dan petitum dari DJP. Bahwa tergugat melakukan pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tahun 2015 dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan nomor lab 00244 ya. Tanggal 25 November 2019. Bahwa berdasarkan laporan tersebut diterbitkanlah SKPKB PPN nomor 003 ya tanggal 28 November masa pajak Januari dan STP PPN 0028 tanggal 28 November masa pajak 2015. Next. Bahwa rincian sanksi administrasi dalam STP adalah, oh ini nggak kelihatan ya, next ya, 737 kalau nggak salah nih. Next saja. Ini nggak jelas, nanti dikirim modulnya ya. Bahwa terhadap SKPPPN nomor ini yang 003 tanggal 28 masa pajak ini wajib pajak mengajukan permohonan keberatan melalui surat nomor 00345 dan telah dilakukan penelitian serta diterbitkan surat keputusan DJP nomor KEP 00037 dengan amar putusan menolak permohonan penggugat ya SKPKB. Bahwa atas keputusan DJP nomor KEP 007 ini telah diterbitkan putusan pengadilan pajak dengan amar putusan mengabulkan sebagian bahwa banding penggugat yang diperkuat dengan putusan. Jadi setelah menolak permohonan keberatan diajukan banding oleh mereka. Bahwa penggugat mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar nomor 002335 tanggal 6 Desember hal permohonan ini yang tidak benar dalam surat STP PPN nomor 0 tanggal 28 November masa pajak Januari. Next. Bahwa atas surat permohonan pengurangan itu, tergugat telah melakukan penelitian formal sesuai ketentuan dalam pasal 18 ayat 2. Jadi mengacunya PMK 8 ini ya. Surat tagihan bayar pajak PPN dan ini telah diajukan keberatan tidak dapat diajukan permohonan. Jadi dianggapnya pengajuan apa kita ini, permohonan pengurangan ini yang terkait ini STP ini terkait dengan SKPKB yang terbit. Bahwa dengan demikian sesuai pasal 19 PMK 8 tergugat menerbitkan surat DJP nomor S89 artinya permohonannya dikembalikan ya tidak diproses ya tidak benar. Hal apa penerbitan faktur pajak sebelum pemberian nomor seri faktur pajak? Bahwa penggugat membuat faktur pajak ini namun tidak tepat waktu dan atau tidak lengkap dengan nilai DPP PPN 30 miliar 294 karena mendahului nomor seri faktur pajak. Ya, next. Bahwa faktur pajak dapat dibuat setelah adanya nomor seri yang diberikan DJP. Sebagai ini ya, jadi pemberitahuan nomor seri 6 Februari, pembuat faktur pajak harusnya begini. Bahwa dalam hal faktur pajak dibuat sebelum tanggal pemberitahuan, ya, berarti sebelum tanggal 6, makanya sebenarnya penggugat membuat faktur pajak tidak tepat waktu.
ya, jadi tidak sesuai waktunya. Untuk penyerahan BKP tanggal 10 Januari dan sebagaimana di ilustrasi. Jadi pengerahan BKP itu 10 Januari, 10 dan 16 Januari, pemberitahuan SPP adalah 6 Februari, ya. Pembuatan faktur pajak dilakukan 6 Februari. Tanggal di faktur pajak ditulis 10 Januari, ya. Ini dia. Next. Bahwa faktur pajak yang terbitkan mendahului nomor seri faktur pajak merupakan faktur pajak yang tidak lengkap dianggapnya karena mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya sebagaimana diatur pasal 13 ayat 5 butir F Undang-Undang PPN bahwa surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 26 bukan peraturan baru yang berdiri sendiri tetapi merupakan peraturan penegasan atas ketentuan dalam Perdirjen nomor Per 24 sebagaimana telah diubah prakali dengan Perdirjen nomor Per 04. Bahwa hal yang tidak logis apabila surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak yang baru diterbitkan pada tanggal tertentu, tetapi penggugat sudah menerbitkan sebelum tanggal tersebut. Oleh karena itu, faktur pajak yang dibuat oleh penggugat paling cepat adalah pada saat tanggal pemberian. Jadi ini masalah administrasi sebetulnya ya, tanggalnya aja. Faktur yang dibuat oleh penggugat sebelum tanggal pemberian nomor seri merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat atau dibuat secara tidak tepat waktu. Bahwa untuk lebih menegaskan penggunaan nilai seri faktur pajak, DJP telah menerbitkan Perdirjen nomor Per 03 tentang faktur pajak yang menjelaskan bahwa nomor seri faktur pajak digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal surat pemberitahuan SPP dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian MSF nomor seri faktur pajak dimaksud. Bahwa demikian penerbitan surat DJP S89 yang menolak itu hal pengembalian permohonan pembatalan STP yang tidak benar telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Itu menurut DJP. Next. Nah, bahwa berdasarkan penelitian surat data dan dokumen di atas, maka disimpulkan adalah objek sengketa adalah surat tergugat nomor S89. B. Surat penggugat nomor ini berdasarkan penelitian dan sesuai data yang ada memenuhi ketentuan formal, ya. C. Surat tergugat nomor S89 ya yang menyatakan pengembalian ini tentang pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar diterbitkan telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku. Next. Apa tuntutan tergugat atau DJP bahwa berdasarkan uraian di atas maka diusulkan kepada pengadilan pajak untuk menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan surat tergugat nomor S89 ya tentang pengembalian permohonan atau pembatalan STP atas nama PT Warna Hijau Semesta. Next. Next, Mbak. Nah, ini pembuktian nanti ini dibaca aja ya, nggak usah saya jelaskan ya. Next saja. Modulnya kan di apa? Next saja. Ini di apa aja? Ini nggak usah saya jelaskan ya. Ini tinggal dibaca. Kita poin-poin penting aja ya. Next. Nah, sekarang kita bicara pertimbangan hakim ya. Pertama, masalah kewenangan pengadilan pajak untuk mengadili kasus ini. Bahwa objek sengketa berupa keputusan DJP nomor S89 tanggal 28 tentang pengembalian pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar termasuk sengketa pajak. Jadi kalau kewenangannya jalan berarti bisa diproses, diadili. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 31 dan lain-lain merupakan kewenangan pengadilan pajak. Sekarang mengenai pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan. Bahwa surat gugatan nomor 00379 tanggal 7 Maret dibuat dalam bahasa Indonesia, ditujukan kepada pengadilan pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 30 hari, menyatakan tidak setuju terhadap keputusan tergugat, dan diajukan untuk satu keputusan memuat alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya keputusan tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan tergugat ditandatangani oleh kuasa yang berhak sehingga memenuhi ketentuan formal. Next.
Apa pokok sengketa? Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan surat tergugat nomor S89 tentang pengembalian, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar yang tidak disetujui oleh WP atau penggugat, ya. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan melihat bukti-bukti dan keterangan sampai kepada pihak, maka pendapat pengadilan pajak adalah yang menjadi objek gugatan adalah surat tergugat nomor S89. Sedangkan bahwa yang menjadi pokok sengketa atau fundamento petendi dalam perkara gugatan di atas adalah berkenaan dengan pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, ya. Dan menurut penggugat, tanggal oleh tergugat bahwa tergugat mengembalikan karena surat atau pembatalan tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 18, ya. Next. Bahwa pasal 18 ayat 2 huruf A PMK, ini PMK yang mengatur ya mengenai apa ya, mengenai permohonan pembatalan dan pengurangan itu ya, STP, mengatur sebagai berikut. Permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang terkait dengan SKP sebagai maksud hanya diajukan dalam hal atas SKP tersebut tidak diajukan keberatan. Ini menurut pasal 18. Bahwa penggugat tidak setuju atas pengembalian surat tersebut, aku dan mengajukan gugatan ya melalui surat ini. Bahwa koreksi yang terdapat pada STP PPN 0028 tentang masa pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan tidak terkait dengan koreksi yang terdapat dalam SKP. Jadi itu dijelaskan oleh penggugat. Jadi harusnya kalau tidak terkait dengan SKP yang telah diajukan keberatan, harusnya itu diproses surat permohonan pengurangannya itu. Bahwa faktanya berdasarkan SKPKB ini, pokok masalah adalah koreksi atas DPP penyerahan sebesar 6,6 miliar 576 juta. Sedangkan pokok masalah koreksi STPN kosong adalah koreksi DPP penyerahan dan koreksi pajak yang dibuat tidak tepat waktu 36 miliar. Jadi beda antara yang dituju oleh DJP itu dengan yang kita ajukan permohonan pengurangan 36,871 juta. Next dengan rincian. Nah, jadi ini benar ya, kalau yang terkait STP ini benar nih, yang di atas nomor 1 ini nggak boleh diapa-apain. Tapi yang terkait koreksi faktur pajak, ini harusnya boleh diajukan pengurangan, ya, 30 miliar. Bahwa berdasarkan di atas, koreksi yang diajukan pengurangan terdapat pada STP PPN di atas bukan merupakan koreksi yang terdapat di SKPKB, ya. PPN nomor ini masa pajak Januari. Bahwa dengan demikian pengurangan STP yang diajukan penggugat bukan termasuk dalam ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf A, melainkan pasal 17 ayat 1 huruf B PMK, sehingga tidak relevan dengan persyaratan yang terdapat pada pasal 18 ayat 2 PMK 8 2013 di atas. Bahwa dalam pasal 17 ini diatur sebagai berikut. Surat tagihan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C meliputi surat tagihan pajak yang tidak benar terkait dengan penerbitan surat ketah pajak dan surat tagihan pajak yang tidak benar selain surat tagihan pajak di huruf A, ya. Next. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penggugat telah memenuhi seluruh ketentuan terkait pengajuan permohonan pengurangan STP yang tidak benar sehingga seharusnya tergugat tidak melakukan pengembalian atas surat permohonan tersebut dan mengabulkan permohonan penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Bahwa lebih lanjut, penggugat menyampaikan petitum tuntutan. Satu, menyatakan bahwa gugatan diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal, ya. Dua, mengabulkan seluruh gugatan diajukan penggugat dengan membatalkan S89 surat itu. C, mengabulkan permohonan pengurangan STP yang tidak benar atau STP nomor 00028. Next. Menjadi sebagai berikut. Jadi sebelumnya ini dikurangkan harusnya 131 cuma, ya. Bahwa persidangan pada tanggal 19 Agustus dan sebagaimana juga disampaikan dalam pernyataan akhir atau closing statement, penggugat mengubah petitum akuo sehingga menjadi sebagai berikut.
menyatakan bahwa gugatan diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal. Dua, mengabulkan seluruh gugatan diajukan penggugat dengan membatalkan surat S89. Ya. Jadi bahwa perubahan petitum akuo dalam sidang masih dimungkinkan dalam rangka kelengkapan dan kejelasan gugatan sepanjang disampaikan dalam persidangan. PD pasal 50 ayat 3 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Next. Bahwa dalam surat gugatan penggugat melampirkan bukti dokumen, bukti B1, ini nggak usah ya, next saja. Next saja. Bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan dan meneliti bukti dokumen putusan sampai menggugat dan mempertimbangkan pula penjelasan sampaikan tergugat, DJP terkait dengan sekutu, majelis dapat menerima alasan yang disampaikan penggugat. Jadi dimenangkan ya, disampaikan penggugat itu diterima oleh hakim dengan penjelasan sebagai berikut. Next. Bahwa koreksi yang terdapat dalam SKPKB 009 ini yang diajukan keberatan oleh penggugat atas DPP penyerahan sebesar 6,5 miliar, sedangkan yang diajukan pengurangan atau pembatalan STP adalah faktor pajak yang disampaikan tidak tepat waktu. Jadi bukan 6,5, objeknya adalah 30,2, 30 miliar 294. Bahwa berdasarkan hal di atas, koreksi yang diajukan pengurangan atau pembatalan terdapat pada STP tidak terkait koreksi yang terdapat pada SKPKB PPN. Bahwa dengan demikian, permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang diajukan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 17 ayat 1A, melainkan termasuk dalam pasal 17 ayat 1 huruf B PMK. Sehingga tidak relevan apabila dikaitkan dengan persyaratan yang didapat dalam pasal 18 ayat 2 PMK-nya. Next. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa surat tergugat nomor S89 tentang pengembalian itu yang tidak benar adalah tidak tepat, sehingga harus dibatalkan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian majelis atas bukti-bukti dan keterangan para pihak yang diberikan dalam persidangan, serta peraturan perundang-undang perpajakan, majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan penggugat dengan membatalkan surat tergugat S89. Dua, memerintahkan kepada tergugat untuk segera menindaklanjuti dan memproses permohonan pengurangan STP yang tidak benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan pengadilan pajak bersepantu menggunakan kuasa pasal 80 ayat 1 tentang untuk mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat. Next. Jadi mengabulkan seluruhnya Bapak Ibu ya. Saya kira itu aja Mbak. Silakan. Udah sampai di putusan ya. Silakan Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kan aja ada Pak Sarkowi segala tuh. Kawan lama Oh iya, saya. ada Pak Sarkowi. Apa kabar Pak Sarkowi? Ada Pak Sarkowi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Konsultan senior Palembang itu mah. Iya, Pak Sarkowi udah lama ada ketemu. Apa kabar Pak Sarkowi? Kebanyakan duit menghilang dari. Iya, iya. Udah ini lama banget. Siapa lagi ada Silakan, konsultan? silakan kalau ada yang bertanya di resen aja Bapak Ibu ya. Hmm. Silakan Bapak Ibu.
Oh ya Pak, mau tanya Pak ya, kalau Ya, untuk kuasa ini misalnya masih sambil nunggu ya. Bapak Ibu yang peserta mau tanya, untuk kita kuasa pengadilan pajak itu harus ada izin praktek atau cukup yang dari brevet AB, Jadi ya Pak? kalau kalau apa? Kalau udah izin kuasa hukum itu nggak perlu Mm-mm. lagi brevet AB ya. Ya, Tapi pada dasarnya yang boleh jadi kuasa hukum itu adalah orang lulusan akuntansi dan jurusan perpajakan. ya, Yang kedua, dia punya izin konsultan pajak yang menunjukkan keahliannya ya. Kalau ya. itu nggak ada, ya harus ada izin brevet ya, sertifikat brevet. Oh ya Pak, itu minimal yang mau Tadi ke ada apa? Pak Buat Martias juga bertanya itu. oh ya. Jadi tentang perbaikan petitum tadi disampaikan pada saat apa ya Pak Syed Putusan? Itu pada saat sidang Pak, perubahan putusannya Pak. Perubahan tuntutannya pada saat sidang dilakukan. Jadi kan udah dimasukin Perbaikan petitumnya, petitum. ya petitum itu tuntutan ya. Mm-mm. Jadi sudah di apa? Sebetulnya petitum awal tuh waktu mengajukan gugatan kan. Jadi setelah ada perkembangan sidang, Tuntut pada saat. disampaikannya pada saat sidang, sampaikan tuntutannya dia robah gitu loh. Awalnya Hmm. ketuntutannya kan tiga tuh ya, dirobahnya jadi dua gitu. Ya. Jadi yang terkait pembatalan STP-nya enggak, tapi yang terkait dengan pembatalan surat pengembalian tuh iya, itu ya. Jadi mungkin tahunya pada saat sidang ya bahwa itu nggak bisa. Itu ya Pak Matias cukup jelas Pak. Silakan kalau ada yang bertanya Pak Ibu ya. Hmm. Kasus-kasus boleh, pemeriksaan juga boleh, SP2DK silakan aja ya. Tapi saya akan bicara apa yang akan dilakukan oleh apa tiap minggu itu adalah macam-macam, ada gugatan, ada banding gitu ya. Jadi gugatan itu apapun putusan DJP bisa sebetulnya. Bukan terkait dengan apa saja, terkait dengan pasal 36 saja ya. Kalau pasal 36 kan itu eh, terkait dengan permohonan pengurangan sanksi gitu ya. Mm-mm. Atau pembatalan SKP yang tidak benar ya, pengurangan atau pembatalan SKP tidak benar 361B, Ya, tiga enam satu c pengurangan pembatalan STP yang tidak benar. Kalau yang 361D itu kalau misalnya SKP-nya diterbitkan tapi tidak pernah mengeluarkan SPAP atau tidak pernah mengundang untuk pembahasan akhir ya. Kan itu poinnya. Tapi ya ada yang pasal 16 juga bisa digugat ya, macam-macam. Jadi misalnya kita mengajukan apa ya, status wajib pajak patuh, persyaratannya udah lengkap, ternyata ditolak gitu ya. Atau kita mengajukan permohonan daerah tertinggal gitu ya, supaya dapat fasilitas apa eh, fasilitas daerah tertinggal itu kan terkait natura dan kenikmatan ya, benefit in kind sama natura gitu ya. Ternyata ditolak, syarat kita lengkap. Nah, itu bisa. Jadi sepanjang putusan ya bisa aja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, ya kita akhiri aja, Mbak. ya. Kan tiap Pak minggu Pur, juga. boleh Iya, izin sila. bertanya dikit, Pak Pur? Saya Pak Latif, silakan. Ini dari Jambi. Iya, Pur. Kita kan merasa eh, SKP maupun STP yang diterbitkan tidak benar. Lalu Ya, kita kan ngajukan kalau sudah lewat, kita kan ngajukan keberatan tuh, ditolak tuh. ah, Begitu keberatan ditolak, nah ini lewat waktu, Pak, ya kan? lewat waktu 12 bulan Itu maksudnya. lewat waktu eh, untuk kita ngajukan banding ke pengadilan tuh, Pak. Oh iya, iya. Ya kan? Ah, ah. Ya, jadi langkah apa yang kita lakukan itu yang pertama.
Terus Ya. yang kedua, di dalam pemeriksaan itu ya artinya suka-suka dia aja nentukan gitu. Jadi diambil aja angka di mana-mana. Apakah itu bisa dianggap maladministrasi? Dan langkah apa kita bisa lakukan, Pak Pur? Itu aja dua, Pak. Ya kalau lewat apa kan jangka waktunya 3 bulan itu Pak ya dari keberatan ya mau jadi banding ya. Itu bisa dilakukan banding itu kalau ada kejadian luar biasa ya force majeure itu bisa. Tapi kalau di luar itu nggak bisa Pak. Yang nggak bisa dilakukan upaya ke pengadilan lagi karena itu udah lewat waktu kan. Nggak tahu nggak ada jalannya menurut saya lagi Pak. Itu. Ya kecuali dulu pernah juga kalau nggak salah tapi objeknya beda. Objeknya beda yang terhadap apa itu dulu ada yang objeknya materi tapi tata caranya diajukan. Jadi bisa tuh. Satu SKPKB itu bisa dilakukan dua. Pertama masalah tata cara, yang kedua masalah materi. Kalau materinya udah lewat, ternyata nggak bisa ya. Ternyata ada tata caranya, penerbitannya yang salah. Nah, itu bisa 2 kali itu. Itu yang pernah ada kasusnya pernah saya bahas di sini. Yang terkait yang kedua, Pak. Jadi kalau di pemeriksaan, Pak, sebetulnya pembuktian itu ya, karena yang mendalilkan itu kan pemeriksa ya, bahwa kita salah ya, yang didalilkan bahwa SPT kita salah kan. Makanya dikoreksi SPT yang kita sampaikan itu yang muncul di SPAP kan. Kalau suka-sukanya harus apa Pak? Harus dia yang membuktikan Pak. Tolak aja Pak. Ya, karena semuanya sebetulnya pemeriksaan di KPP itu kan harus ada kertas kerja ya. Yang kedua ada laporan hasil pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan inilah menjadi nota perhitungan. Nanti itulah yang menjadi dasar terbitnya SKP dan STP. Ya, harusnya direview oleh apa di kepala kantor lah sebelum tanda tangan ya. Apakah kepala kantornya nggak mereview kalau suka-sukanya menyebut angka dan kalau itu dilakukan juga terbit SKP-nya diajukan keberatan aja Pak Jul ya kita buktikan. Karena harusnya dia yang menyatakan kita salah, mereka yang harus buktikan, bukan kita yang harus buktikan. Ya, kalau salah, kalau dia tahu kita salah, disampaikannya bukti ini, baru kita bantah. Tapi kalau dasarnya membuat salah nggak tahu, tentu nggak bisa kita apa dasarnya. Itu Pak Jul. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak ya, Pur. ya, ya Pak Jul. Ini ada Pur, pertanyaan. Ya, sambil menunggu kalau masih ada yang mau tanya, ya Pak ya. ada yang bertanya ini. Ada nih. Bapak izin bertanya, apakah ada batas waktu tunggu untuk sidang pengumpulan banding? Jika ada, itu berapa lama dan luar sana? Jika tidak ada, apa yang seharusnya lakukan jika sidang itu tidak kunjung ada? Ya, jadi saya sekarang masih ada putusan itu yang udah hampir 3 tahun belum keluar, Hmm. ya. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Suratin majelisnya, menanyakan itu. Ya, jadi kadang-kadang apa eh, ini yang nggak tahu betul atau tidak ya. Jadi hakim itu kan punya target ya. Dalam setahun tuh berapa? Kadang-kadang dicarinya yang mudah-mudah dulu. Dulu saya kira urut kacang. Urut kacang sidang, urut kacang pula putusan ternyata nggak seperti itu. Mereka ada indeks kinerja utama untuk melakukan keputusan gitu ya. Mungkin dicarinya yang mudah-mudah dulu. Kalau kita apa objek sengketa kita yang kita ajukan ribet, ya berarti kan lama dia apa tuh mempelajari ya. Dicarinya yang mudah dulu. Tapi nggak apa batas waktunya nggak ada sebetulnya ya. Karena 3 tahun sampai sekarang belum keluar-keluar putusan saya. Itu ya Hmm. Bu Dian ya. Bapak atau Ibu Dian ya. Iya, Mbak. Ya, itu aja Mbak. Ya. Oh ya, Pak. Saya mau tanya, Pak ya. Ya, silakan Mbak. Hmm. Gini, Pak. Jadi ada WP ini bertanya ya. Dia kan sudah SPDODK. Ya, Sudah SPDODK.
Terus kemudian dia diperiksa. Nah, AR-nya dia Ya, nggak tahu, kaget gitu loh. Kok ah, bisa katanya Kak, si WP kan bertanya kan Pak, udah ya, selesai di ah. SPDODK. Tapi tiba-tiba dari Kanwil katanya kami nggak usulin. Nah, itu Pak pertanyaannya. Kok bisa? Jadi WP-nya ya setengahnya terkejut, agak marah juga karena setoran di SPDODK pembayarannya agak lumayan besar gitu loh Pak. Gimana itu kira-kira Pak ya? Jadi SP2DK itu tidak menjamin apa ya, tidak Mm-mm. diperiksa ya. Hmm. Jadi selama masih dalam 5 tahun masa kedaluarsa penerbitan SKP itu, pemeriksaan pengawasan itu kan 5 tahun ya. Nah itu dia bisa mengeluarkan pemeriksaan, surat pemeriksaan atau SP2DK. Berapa kali pun nggak ada batasannya. Sepanjang masih ketemu salah bisa, ya, gitu ya. Ya Pak. Ini ada yang bertanya Pak dari Mbak Ya, Pina. nah, ya. Mm-mm. Selamat siang Pak Pur, izin bertanya atas hasil SKP yang keluar di tahun 2023. Apakah masih bisa untuk mengajukan keberatan? Hmm. Kalau keberatan nggak bisa lagi Mbak Pina ya, karena itu batas waktu keberatan itu 3 bulan. Yang bisa dilakukan adalah pasal 36 ya. Pasal 36 ayat 1B, permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar Mbak Pina. Ya, cukup jelas Mbak Pina ya. Masih bisa dipakai tapi jalurnya bukan keberatan. Keberatan itu pasal 25, menggunakan pasal 36 ayat 1B. Mm. Diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Itu ya Mbak. Iya, Pak. Materinya tolong ya silakan Mbak Pina. Iya, Pak Pur. Jadi kalau untuk pengurangan atas SKP, saya sudah mengajukan. Ah, Atas pokok saya sudah dikabulkan. Jadi cicilan 12 bulan lah ya. Terus untuk sanksi juga saya lagi mengajukan. Nah, tapi untuk selisihnya Pak, contoh nih ada satu SKPKB. ya, Nah, di bawah itu kalau melihat hasil SKPKB-nya di baris nomor 9 itu kan kelihatan tuh Pak jumlah PPh yang masih harus dibayar. ya, Contohnya misalkan 220 juta. Nah, ya, terus eh, di nomor 10-nya disebutkan bahwa jumlah kurang atau lebih bayar yang disetujui oleh WP misalkan 150 juta. ya, Nah, saya kan mengajukan cicilan untuk nilai yang 150 juta ya Pak ya, yang sudah disetujui ya, oleh WP. Nah, ya. atas selisih 220 dengan 150-nya itu saya harus bagaimana ya Pak ya? Oh, gini. Ah, ah, Itu sebetulnya artinya SKPKB-nya ya, di pembahasan akhir kan kita 150 juta, kita setuju betul. ya. Ah, Kalau untuk mengajukan keberatan kan harus dibayar semua dulu. Baru boleh ngajukan keberatan Mbak Vina. mm-mm. Ya, kalau dia yang sebanyak yang kita setuju tidak dibayar dulu, nggak boleh ngajukan keberatan. Syaratnya itu. Nah, sekarang ini kan udah tahun 2025 nih Pak. Cicilan ini Ya, saya sudah lunas seratus lima ya, puluh juta ini. Tapi ya, saya lagi berpikir nih Pak, dari SKPKB 220 juta dikurangin 150 kan masih ada 70 juta. 70 juta ini saya harus bagaimana ya Pak ya? ajukan pasal 36 aja Mbak. Masih bisa ya Pak ya? Masih. Eh, Jadi ajukan pengurangan berarti kan dikurangkan sebanyak 70 juta kan. Jadi iya, sisanya jadi 150 kan. seratus lima iya, puluh kan udah kita bayar. betul. Buat aja itu Mbak. Oh, Ya. pasal 36 ya Pak ya? Ah, ah. Ya, baik, akan saya coba lagi. Pak, Ya. pertanyaan kedua boleh Pak untuk yang Iya. PMK yang baru Pak. Kalau kita ada pemeriksaan SP2 itu jangka waktunya berapa lama sih Pak? Kalau sekarang kan pemeriksaan 5 ya, 5 Oh, bulan lima kan. bulan. Iya. Oh, Kalau ya. dulu kan ada yang 6 bulan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor kan 4 bulan dulu kan. Kalau sekarang kan 5 bulan, Mbak. Oh Mm-mm. ya, Ah, baik. Terima kasih Pak Pur. ya, Selamat Mbak siang. Vina. Ya, Mbak Vina di mana ini ya? di Konsultan Jakarta. juga. Konsultan juga. Iya Pak. Di Jaksel mana? Pak. Oh, Jaksel. Kacau. Kacau orang ini pura-pura nggak tahu aja dia.
Oh, di Enggak, Pak. Jaksel. Masih junior, Pak. Iya, iya, Terima, siap. terima kasih, Pak Pur. Sama-sama, Pak Pina. Ya. Saya karena nggak ingat aja. Ini ada dari Dari Pak ini. Muhammad CA. Mm-mm. Pak Pur, kalau kita ajukan banding, apakah hasil putusan ditolak sebagian? Bagian atau diterima sebaik. Ditolak sebagian atau diterima sebagian, jadi tidak 100% diterima. Jadi gini ya, misalnya kita mengajukan dari putusan surat keberatan, itu misalnya 20 miliar ya. Kita, putusan keberatan kan dari Kanwil tuh, kita ajukan ke pengadilan pajak banding. Pengennya kita menjadi nol gitu ya. Ternyata putusannya adalah misalnya 10 miliar, berarti kan sebagian diterima atau sebagian tidak ya. Itu Pak Muhammad ya. Cukup jelas Pak. Selanjutnya ini ada peserta. Pak, ada nggak buku tentang kumpulan Mm. kasus di pengadilan pajak? Ya kalau kumpulan kasus ini kumpulin aja tiap minggu apa saya Pak ya. Tiap saya webinar ikut aja minta apanya modulnya. Tapi kasus-kasus pengadilan pajak itu putusannya ada Pak. Silakan lihat website pengadilan pajak. Kasus perpajakan dipublis itu ada di pengadilan pajak. Tapi yang setahu saya, yang beda kasus yang seperti saya lakukan sekarang ini belum ada di Indonesia setahu saya. Pernah dengar nggak Mbak Vina? Yang beda kasus seperti saya ini pernah dengar nggak di IKPI segala? Kalau saya pernah ngajar di IKPI beda kasus. Oh. Mbak Vina pernah dengar nggak orang beda kasus? Mbak Vina kan anggota konsultan pajak juga tuh. Rasanya belum ada karena pengajarnya juga saya di apa? Ada yang terkait misalnya PPL tentang banding, PPL tentang gugatan, tapi yang beda kasus saya rasa nggak Kasus ada. mana? Kasus nyata Ya. ya, ya itu aja. Baik. Mm-mm. Ada lagi Bapak Ibu silakan Ya. kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada, itu modulnya udah dibagi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin apa, ya Bapak Ibu ingin apa namanya, ingin bergabung tadi ada alamat SSC, ada grup SSC juga. Jadi kadang-kadang saya ngadain pelatihan CPA, kadang pelatihan apa, pelatihan USKP juga ya. Saya ngajar tiap malam itu mah. Mm. Ya Mbak Farida silakan. Ya. Baiklah Pak. Jadi udah nggak ada lagi nih Bapak Ibu mau tanya. Kalau nggak ada kita tutup ya Pak Pur. Ya silakan, silakan. Ah. Jadi terima kasih buat Pak Pur atas ilmunya yang udah dibagikan kepada peserta yang tentunya ini setiap minggu rutin ya Pak Pur ya. Ya, tiap minggu rutin Ya, kecuali minggu libur depan kalau minggu depan terkait tentang SP2DK. oh ya Bapak Ibu silakan nanti minggu depan ada lagi. Nggak kalah pentingnya ini Pak SP2DK lagi marak benar sekarang. Ya, karena baru Hampir. keluar Ah, ah, eh, daftar ah, ah, sasaran eh, prioritas. daftar sasaran penggalian potensi. Jadi itu setiap Mm-mm. April keluarnya itu diupdate. Nah, Oh baru ya, keluar makanya banyak tuh KPP rame sekarang tuh pemeriksaan. katanya setahun bisa 2 kali Pak ya. Apanya? Ini SP2DK bisa satu Bisa, satu WP nggak katanya. bisa itu Nggak tiga boleh ya. kali tiga kali juga bisa. Kalau SP2DK itu tergantung ketemu Bebas. atau tidak yang baru. Jadi nggak ada Iya, batasan. oke. Ya, Ya, oke. Baiklah, sebelum kita tutup, kita foto dulu, Pak ya. Mbak ya, Asri ya. yang pimpin ya. Silakan, Ya, silakan. silakan Mbak Tolong, Asri. tolong buka apanya kameranya. Ah, ya, kamera yang dibuka, Bapak Ibu, mau diabadikan Terima kasih sebentar. Bapak Ibu ya, sehat selalu semua ya. Terima Ya, kasih Pak Tuktornya Pur, salam ya Bapak sehat. Ibu. Tolong Oke, dibuka. Iya, 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah ya Pak? iya, oke. iya. Baik, Bapak Maka- Ibu, Pak Pur, terima Ya, kasih. makasih ya Mbak Farida ya. Ya, sama-sama. Nah, Buat Bapak Ibu semua juga terima kasih. Ditunggu kehadiran minggu depan ya, Pak. ya, 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 silakan. Izin live Pak Pur. wassalamualaikum Ya, ya, warahmatullahi Terima kasih Pak Yul. Pur. Sama-sama Pak. wabarakatuh.
Kasih Pak Pur. Ya Mbak Faida, sehat selalu. Sehat ya semua.